kuliah di Institut Seni Budaya Indonesia ISBI Bandung, dan pasca sarjana ISBI Bandung. Kemudian pendidikan non formalnya workshop peningkatan produktif film Kemendikbud, kemudian workshop film dokumentari Gotra Stawala, kemudian workshop The American Film Showcase, dan beliau mempunyai pengalaman kerja di bagian editor video, production host, PH Zona Production, PH Inovatif, IT Club, SMK Al-Wafa. Kemudian beliau juga pengajar di SMK Al-Wafa, Prodi Multimedia, IT Club, SMK Al-Wafa, pembinaan kelas TV dan film SMK Al-Wafa. Kemudian beliau juga pengalaman kerjanya sebagai pembicara workshop video jurnalis UPI Cibiru, pembicara nasional Primet Day UNNAS Jakarta, dan prestasinya ini prestasi kelas film beliau banyak mengikuti kejuaraan sebagai sutradara, juara 1, juara 2 sampai juara 3, yang prestasinya cukup luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak narasumber, Bapak dan Ibu narasumber dari SMK Al-Wafa untuk memaparkan materi pada hari ini. Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada partisipan pada hari ini. Selamat menyaksikan pemaparan materi berikut ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Aris dan Ibu Farida, juga rekan-rekan lainnya. Selamat malam. Apakah suaranya sudah cukup jelas? Halo. Sudah jelas, Ibu. Oh, sudah jelas. Oke. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami dari SMK Al-Wafa sudah mendapat kesempatan untuk berbagi pengalaman, mungkinnya berbagi cerita terkait dengan khususnya fokus di dalam inovasi industri kreatif yang kemarin kita mendapat kejuaraan di tingkat Asia Tenggara. Tapi sebelumnya mungkin kami ingin mencoba memperkenalkan SMK Al-Wafa itu berada di mana dan apa saja mungkin di dalamnya, sekilas akan saya paparkan. Oke, Pak Rifki. Nah, ini adalah kami memang berada di kawasan Jawa Barat, tepatnya di daerah Ciwidey, dan kami memang sekolah berbasis kepesantrenan. Sudah munculkah gambarnya, Ibu? Apakah sudah terlihat gambarnya? Belum muncul kalau di saya. Oh, belum muncul. Sebentar. Iya. Oke, kami sudah mencoba men-share. Nah, udah Bu. Udah, oke. Dan saya sebenarnya dari kepala sekolah, nama saya Tintin, didampingi oleh Pak Rifki dan juga Pak Ahmad Yosef. Pak Rifki sebagai Kaprodi Multimedia dan juga Pak Ahmad Yosef sebagai guru sekaligus pembina kelas film komunitas di SMK Al-Wafa ini. Oke, kita akan coba masuk ke ranah siapa sih SMK Al-Wafa itu dan di mana. Jadi kami ada di lokasi di daerah Ciwidey, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kami berdiri baru mulai tahun 2008. Dan kompetensi keahlian yang kami ada di sini adalah yang pertama farmasi, yang kedua multimedia, dan yang ketiga adalah pariwisata. Alhamdulillah sudah terakreditasi A, dan ini adalah salah satu anak-anak pariwisata yang sedang berkunjung ke suatu daerah. Dan visi kami adalah
menjadi sekolah unggulan dengan menghasilkan SDM yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berwawasan lingkungan, tentu saja dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah agar dapat bersaing secara lokal dan global. Dan alhamdulillahnya visi ini mulai di tahun kemarin, di tahun ke-1 dekade, tahun ke-10, tahun ke-11 sudah mulai bisa mencapai visi yang memang kami inginkan, yang ujung-ujungnya adalah bersaing atau juara di tingkat lokal dan global. Dan kami untuk mencapai visi tersebut tentu saja mempunyai beberapa program, tetapi kami akan uraikan program-program unggulan saja yang ada di kami. Yang pertama adalah boarding school. Boarding school atau pendidikan kepesantrenan ini merupakan salah satu program unggulan bagi kami, karena dengan adanya pendidikan kepesantrenan di asrama tentu saja ini membuat atau menempa anak-anak menjadi suatu karakter yang unggul dari sisi religius dan juga dari sisi akhlaknya. Dan yang kedua adalah kami mencoba untuk membuat program suatu smart school, di mana sistem informasi manajemen ini terintegrasi dari mulai siswa, guru, orang tua, serta seluruh stakeholder yang ada di SMK Al-Wafa ini dalam satu kesatuan. Dan yang ketiga adalah program unggulan kami Kolak Samara. Kolak Samara ini adalah kolaborasi siswa SMK bersama masyarakat menuju juara. Kami mencoba SMK ini tidak hanya bisa berperan di dalam dunia industri ataupun dunia usaha saja, tetapi kami karena memang di daerah juga mencoba untuk merangkul atau menebarkan siswa-siswa ini ke masyarakat sekitar sehingga bersama-sama menjadi juara. Istilahnya juara lahir batin kalau kata Kang Emil mungkinnya di Provinsi Jawa Barat ini. Dan dengan ketiga program unggulan tersebut, ya kita berusaha dan alhamdulillah beberapa prestasi yang sudah kita raih dari mulai level kabupaten ataupun provinsi, nasional, dan yang terakhir kemarin kita sudah mencapai posisi Asia Tenggara dari ketiga kejuaraan pada tahun 2018 dan 2019, khususnya di konten terkait dengan pariwisata yang dibuatkan menjadi suatu iklan tourism, iklan promosinya. Jadi dan alhamdulillahnya pada saat kemarin di tahun 2018 awal ini ada program Seamio Creative Camp yang memang kita bisa mengikutinya itu secara online, sehingga walaupun kita berada di daerah tapi kita bisa mengikuti kegiatan tersebut. Dan alhamdulillah pada tahun 2018 kemarin kita mendapat juara 1 pada saat di batch pertama dan juga batch keempat, dan di Seamio Biotrop sama tahunnya 2018. Nah, tentu saja kejuaraan-kejuaraan ini Bapak dan Ibu tidak lepas dari komunikasi yang baik di dalam di dalam lingkungan kita sendiri, dengan komunikasi dan kita coba berkolaborasi dari seluruh lini sehingga akan mengasah inovasi-inovasi daripada anak-anak atau siswa-siswa kita itu terasah dan muncul dengan sendirinya yang tentu saja dibimbing oleh para guru-gurunya, sehingga menjadilah suatu produk ataupun suatu karya yang memang luar biasa. Kita memang anak-anak SMK kita itu bisa. Nah, dalam kesempatan kali ini karena memang temanya lebih ke arah inovasi industri kreatif, sehingga saya mencoba untuk memaparkan kami di sini terkait dengan kompetensi keahlian khusus di multimedia saja. Dan untuk pemaparan terkait dengan kompetensi media tersebut, insya Allah akan langsung dipaparkan oleh Pak Rifki selaku kaprognya langsung. Enggak, mungkin untuk lebih jelasnya Pak Rifki silahkan. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah berikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mungkin sharing mengenai kompetensi multimedia yang ada di SMK Al-Wafa ini. Multimedia di SMK Al-Wafa itu adalah kompetensi yang menghasilkan produk industri kreatif. Kompetensi yang mencetak siswa-siswinya menjadi multi talenta, menguasai iptek, kekinian, dan dapat diterima di semua jenis perusahaan, semua jenis industri,
dan semua bidang pekerjaan. Karena multimedia itu khususnya perusahaan mana mungkinnya pada saat ini yang tidak menggunakan komputer. Salah satu contohnya misalnya perusahaan di bidang pertanian. Nah, di situ anak multimedia juga bisa masuk. Sebagai apa? Bisa sebagai desain kemasan, bisa sebagai untuk promosi produknya di konten-konten di media sosial seperti itu. Jadi semua lini perusahaan multimedia itu dapat diterima gitu, seperti itu ya. Ya. Tadi dikatakan kenapa multimedia itu multi talenta, karena multimedia itu dibekali dengan ilmu-ilmu yang ada juga di jurusan-jurusan yang lain. Salah satunya ada instalasi jaringan yang ada jurusannya di PKJ. Terus dibekali dengan ilmu desain grafis, ilmu animasi juga, editing audio dan editing video, ilmu broadcasting, dan ilmu fotografi. Tentu saja ilmu yang diberikan kepada anak-anak ini adalah ilmu yang memang saat ini sedang happening, sedang kekinian. Karena sangat banyak sekali konten kreator atau YouTubers atau perusahaan yang menggunakan jasa-jasa di bidang industri kreatif ini. Untuk mendukung terwujudnya visi misi SMK Al-Wafa dan mendorong siswa-siswinya berprestasi, di SMK Al-Wafa ini kita mencoba membuat sebuah komunitas. Nah, di sini kita memiliki 3 komunitas. Yang pertama ada kelas film, kelas animasi, dan kelas fotografi. Tentu saja di kelas masing-masing kelas ini mereka akan ditempa sesuai dengan keahlian dan minatnya masing-masing. Karena ada beberapa anak yang memang dia tidak bisa menggambar, tapi dia suka editing video misalnya, jadi dia bisa masuk ke kelas animasi. Atau dia sukanya fotografi, dia bisa masuk atau fokus di kelas fotografi. Seperti itu. Nah, untuk sebagai pendukung atau pemberian ilmu atau pengalaman yang lebih dalam lagi mengenai dunia multimedia, tidak hanya komunitas-komunitas yang kita bikin, tapi juga kita punya unit produksi yang dimana kita banyak mengerjakan proyek-proyek yang mencakup skala kecil atau daerah sampai dengan tingkat nasional. Nah, di sini memang anak-anak dilibatkan secara aktif, baik itu pada peliputan-peliputan atau pembuatan profil-profil perusahaan. Nah, di sini kita memiliki IT Club yang memang IT Club ini bergerak di bidang jasa. Salah satunya adalah kegiatan unit produksi kita itu adalah peliputan berbagai event. Dapat terlihat di layar, di sini kita banyak meliput kegiatan-kegiatan event tahunan seperti wisuda atau event dinas-dinas pemerintahan atau event-event konser musik sekalipun. Jadi anak-anak turun sebagai kameramen, turun sebagai fotografer. Jadi di sana mereka ditempa dan di situ memberikan pengalaman lebih di dunia kerja atau di industri jasa seperti ini. Tidak hanya event yang kita kerjakan, di Alfa juga di IT Club ini unit produksinya membuat juga sebuah profil perusahaan. Nah, di layar dapat terlihat profil-profil perusahaan yang pemerintah ataupun swasta yang telah kita buat. Dimulai dari Dinas Kependudukan di Kabupaten Bandung dan Jabar sampai dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan di tingkat nasional. Seperti itu. Nah, untuk menunjang ilmu yang lebih mendalam atau misalnya peminatan yang lebih serius lagi, tidak hanya unit produksi saja yang bergerak ke masyarakat, tapi lebih fokusnya lagi ada klub komunitas kelas film ini kegiatan-kegiatannya lebih ke kolaborasi bersama masyarakat.
Mungkin berikut ini kita akan coba dengarkan penjelasan mengenai kelas film itu sampai dengan detail, sampai dengan kenapa sih kita kemarin bisa dapat juara tingkat Asia Tenggara. Mungkin akan berbagi tips, trik, atau misalnya pengalamannya di sini dengan Bapak Ahmad Yosef Azhari. Saya persilakan sebagai pembina kelas film dan IT Club juga, dan sebagai tenaga pengajar di SMK Al-Wafa. Silahkan. Terima kasih untuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Yosef Azhari. Dan saya itu Bapak suaranya kurang jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar jelas, Bu? Iya, terdengar Pak. Oke. Saya Ahmad Yosef Azhari, Bu. Dan memang saya juga alumni pertama di Multimedia Al-Wafa ini, angkatan pertama, mungkin jadi cetakan pertama dari Al-Wafa ini, gitu, Bu. Seperti yang tadi Pak Riki bilang, memang dan Ibu bilang, saya di sini bertugas juga selain guru, juga pembina ekskul kelas film. Sebetulnya ada 3 ekskul kreatif, Bu, yang dimana ini menjadi pilihan siswa. Ternyata siswa di kami, selain mereka sekolah, mereka selalu tidak puas, mereka ingin terus menggali potensinya. Makanya di sekolah kami menyediakan 3 ekskul unggulan sebetulnya, tidak hanya kelas film, tapi ada kelas animasi dan kelas televisi gitu. Dimana memang kelas kreatif ini lebih ke arah lebih menjaring minat-minat siswa yang memang tertarik ke bidang itu. Seperti yang tadi dijelaskan, memang film itu kan, atau di sini kita mencoba untuk menciptakan suatu pendidikan yang have fun gitu, Bu. Jadi anak-anak kadang belajar film itu tidak menjadi beban, tapi menjadi sebuah hobi yang memang mereka jalankan gitu ya. Dan memang seperti yang sudah menjadi visi SMK Al-Wafa, di mana kami juga ingin sangat bermanfaat di lingkungan. Makanya di Al-Wafa ada inovasi Kolak Samara, yang memang Kolak Samara ini dijalankan salah satunya oleh ekstrakurikuler ini, termasuk kelas TV, kelas film, atau kelas animasi ya. Nah, untuk kelas film memang berdiri memang sudah masuk tahun ke-5 sekarang tuh. Sudah masuk tahun ke-5, dan prestasi alhamdulillah sudah sampai 18 prestasi mungkin yang telah diraih selama 5 tahun ini. Nah, kemudian selain prestasi, kami juga mengajarkan kepada siswa untuk bisa berkolaborasi, memberikan dampak yang positif untuk masyarakat. Karena ternyata ketika siswa kami giring langsung ke masyarakat, kemanfaatannya bukan hanya untuk masyarakat, justru untuk siswa lebih banyak. Salah satunya terjadi ketika kami mengikuti lomba modeling tourism Seameo Seamolek Creative Camp di Asia Tenggara ini, di mana ide itu muncul ketika kami sering berkonsultasi atau sering bersosialisasi dengan masyarakat, di mana banyak contoh wisata di Ciwidey yang mungkin orang tidak begitu kenal. Salah satunya kayak Asmina Foundation kan. Di Ciwidey sebetulnya ada tempat rehabilitasi primata Jawa terbesar di Jawa gitu. Nah, banyak orang yang nggak tahu, tapi siswa bisa tahu ketika mereka berkomunikasi dengan tokoh di masyarakat lain. Tokoh ini ngobrol tentang penyelamatan satwa. Akhirnya siswa di sana tergerak untuk mencari ide-ide yang memang baru mungkin. Nah, dari sana kita belajar bagaimana kolaborasi itu tercipta antara siswa memberikan manfaat buat masyarakat, dan dari sosialisasi barang masyarakat itu memberikan dampak positif juga untuk siswa. Salah satunya adalah pengkayaan ide, di mana untuk film sendiri, karena film itu bukan hanya soal pengetahuan, tapi soal pengalaman, estetika. Maka wawasan mereka itu memang harus dilibatkan di masyarakat. Nah, selain itu,
kami juga di kelas film selain untuk prestasi, kami juga ingin memberikan dampaknya itu salah satunya dari tahun pertama Kolak Samara kami dari sekolah juga menjalin kerjasama, itu tadi inovasinya Kolak Samara atau kepanjangan dari kolaborasi siswa SMK bersama masyarakat menuju juara. Nah, di sana sebagai salah satu contohnya kami membantu posyandu Bu, di daerah sekitar lingkungan sekolah. Kadang orang beranggapan ketika mendengar posyandu itu soal menimbang gitu ya. Tetapi ketika kami ingin mencoba, awalnya cuma sederhana, kami ingin membuatkan profil buat posyandu. Karena di sana kebetulan posyandu ini namanya Posyandu Teratai 21 sedang ada lomba. Jadi kami ingin membuatkan profil. Tetapi ketika kami mendalami ke sana, ternyata masyarakat membutuhkan bantuan. Dari mulai bantuan untuk label kemasan UKM, ataupun bikin label untuk undangan datang ke posyandu. Akhirnya siswa kami tergerak untuk membantu. Ini harus dibantu nih. Ini bisa diciptakan inovasi nih. Akhirnya mereka ngebantu. Justru sekarang alhamdulillah dari kolaborasi itu menghasilkan sesuatu yang baik. Di mana posyandu yang kami bantu, yang kami dukung, yang kami kerjasama itu telah mendapatkan juara posyandu di tingkat kabupaten, juara 1 pada tahun 2017. Kemudian juara 1 juga di tingkat provinsi tahun 2018 dan juara 1 juga peringkat 3 purna 3 di tingkat nasional. Dan bahkan sekarang pemahaman orang tentang posyandu justru bukan lagi soal menimbang, tapi soal bagaimana lingkungan bisa terkelola, anak remaja bisa melakukan aktivitas produktif, karena di sana juga kita mengajarkan remaja-remaja yang di kampung itu untuk membuat film via HP, via gadget. Karena menurut kami dan siswa-siswa kami meyakini kalau teknologi gadget sekarang itu udah canggih, dan gadget itu fungsinya bukan hanya untuk update status, tapi bisa digunakan untuk alat-alat kreatif lain. Makanya kami mengajarkan mereka untuk membuat film. Nah, sebetulnya itu dari posyandu awalnya dari posyandu. Sampai sekarang posyandu yang kami bina ini bisa menjadi ikon, khususnya di Ciwidey, posyandu juara. Bahkan sekarang hampir seluruh kota di Indonesia dari mulai Bintan, Kepulauan Riau sampai Surabaya dan Kalimantan mengunjungi kampung itu untuk studi banding. Bagaimana posyandu bisa menggerakkan masyarakat. Nah, sebetulnya dari cara-cara yang sederhana yang dilakukan siswa, justru ternyata ketika di lapangan itu sangat berarti bagi masyarakat. Makanya dan ini pun terjadi sebetulnya bukan hanya siswa, tapi semua pihak harus mendukung dan di sini alhamdulillah dari mulai ibu kepala sekolah kami sangat mendukung program ini. Terus Kaprodi kami memang untuk program ini sangat support. Termasuk saya dan juga siswanya sangat semangat. Jadi kami membangun atau melaksanakan program ini secara berjamaah. Selain itu kami juga kemarin yang terakhir untuk program Samara ini kami menjalankan kerjasama dengan kepolisian. Di sana kami ikut lomba Polis Mobil Festival. Dan alhamdulillah dari 300 peserta kami masuk 30 besar. Dan ketika kami datang ke Jakarta untuk mengikuti acara penghargaan, kami bingung ketika datang, ternyata tidak ada satupun sekolah, yang ada hanyalah komunitas ataupun PH-PH besar. Artinya tidak ada yang tidak mungkin, walaupun kita sebagai SMK kita bisa sebetulnya. Asalkan apa? Kita mau berkolaborasi dengan semua pihak gitu. Seperti itu. Nah ini yang mungkin yang di layar Ibu itu bisa terlihat itu kadar-kadar posyandunya Bu yang setelah menerima juara dari Pak Ridwan Kamil. Dan juga ini berita-berita yang udah di-upload. Kalau pengen membuktikan bisa nanti di search aja, dicari aja Posyandu Teratai 21, di sana banyak beritanya tentang kejuaraan. Kemudian beranjak dari sana yang seperti saya ceritakan bahwasannya
siswa terinspirasi dari proses sosialisasi dengan masyarakat. Nah, yang kemarin kita kerjakan yang bisa kemarin kita juara itu pertama siswa mengenal lingkungannya sendiri, mengenal potensi lingkungan sendiri dan mengenal apa yang bisa mereka lakukan gitu dengan kondisi yang ada gitu. Nah, kami waktu pertama juara itu kami memang mengangkatnya ekoturism, di mana kami ingin wisata itu tidak hanya memberikan suatu hiburan pandangan mata, tapi ingin memberikan suatu edukasi juga gitu. Makanya kami waktu yang lomba Asia Tenggara yang pertama itu menampilkan bentuk wisata yang memang ramah lingkungan dan bisa istilahnya sustainable itu seperti itu ya. Kemudian untuk target promosinya memang untuk yang kemarin juara itu ada di link di YouTube ya untuk filmnya, nama judul filmnya Harmony of Ciwidey. Nanti mungkin bisa ditayangkan di sini atau mungkin nanti ibu-ibu bisa lihat aja atau ibu-bapak di link YouTube-nya. Nah, untuk pemasaran memang sekarang kan digitalisasi itu sangat mudah ya untuk media penayangannya. Nah, kami memang untuk waktu lomba pertama itu kami menayangkan di YouTube, di Facebook juga untuk promosinya di Instagram. Kemudian ini untuk dukungan alat. Memang alhamdulillah di sekolah kami salah satu sekolah yang memang untuk alatnya sangat bisa dibilang masuk standar nasional gitulah, dari mulai kamera, terus drone, terus perekaman audio dan lain-lainnya. Nah, inilah membuktikan bagaimana dukungan semua pihak bisa membangun suatu prestasi itu dibangun bukan dari satu orang, tapi dukungan semua pihak, dari sekolah, dari siswa dan bahkan dari gurunya gitu. Dan ya yang otomatis yang pasti dukungan pemerintah harus terlibat di sana. Dan selama ini memang alhamdulillah kami sangat didukung oleh pemerintah. Kemudian ini adalah prosesnya Bu, di mana waktu kemarin lomba sebetulnya kami ingin menghadirkan anaknya di sini, tapi kebetulan anaknya sedang ada tes mengaji juga. Di sini sedang ada tes mengaji, jadi tidak bisa diganggu. Kebetulan karena di sini anak-anak kami yang kemarin mengikuti memang boarding school, ikut jadi di pesantren asrama. Jadi sedang ada tes, jadi kami tidak bisa libatkan gitu. Nah, dalam produksi memang kami ada beberapa produksi. Nah, dari produksi pertama anak-anak riset, kita libatkan anak-anak ke lapangan, tapi didampingi juga bagaimana riset itu dilakukan, dari mulai riset, terus menganalisis apa sih potensinya, kemudian melakukan brainstorming dan lain-lain. Di riset ini justru kami lebih lama waktu itu, sampai hampir 1 bulan untuk kami riset gitu ya. Jadi kami memang ingin menghasilkan sebuah tontonan yang memang tidak hanya bagus dalam gambar tapi isi. Makanya 1 bulan kami untuk riset. Nah, kemudian setelah riset, setelah di praproduksi, kalau di film namanya praproduksi, masuk ke produksi. Di produksi ini kami melakukan syuting selama 2,5 hari kalau tidak salah ya. Jadi kenapa waktu syuting lebih pendek daripada praproduksi? Karena di produksi ini semuanya harus benar-benar sudah matang. Jadi tidak bisa di tahap ini ada sesuatu yang memang nggak matang. Karena ketika tidak matang itu akan sangat fatal. Ya, makanya ketika praproduksi kami terus melatih pemeran, bagaimana mereka percakapannya biar bagus seperti apa. Terus kami latih selama 1 bulan, sehingga ketika syuting kami hanya membutuhkan waktu 2,5 hari. Kemudian untuk setelah produksi masuk ke tahap selanjutnya, pasca produksi. Nah, di tahap pasca produksi ini kami melakukan editing online lebih tepatnya ya, dan melakukan pewarnaan. Kalau mungkin ibu-ibu pernah lihat warna-warna film itu beda-beda ya, ada yang warnanya kekuningan, ada yang warnanya biru, ada yang hangat gitu kan. Nah, di sinilah prosesnya, namanya tahapan pasca produksi. Nah, di sini untuk proses memang kami tidak memakan waktu lama, 3 hari juga kami dalam proses editing, karena sama proses pasca produksi ini memang kami telah direncanakan dari awal. Jadi memang kami semua produksi ini sudah terencana dari awal. Kami mematangkannya di 1 bulan pertama. Seperti itu. Hingga akhirnya alhamdulillah di tahun 2017
kami bisa 18 di tahun 2018 wordingnya untuk itu waktu itu kejuaraan pertama Siameo Siamolek kebetulan untuk awardingnya di Lombok, dan di sana alhamdulillah kami mendapatkan juara 1 di tingkat Asia Tenggara. Dan setelah itu tahun selanjutnya ada lagi lombanya setahun selanjutnya ada lomba video konservasi, cuman yang menyelenggarakannya Siameo Biotrop. Nah di sana kami juga ikut karena kami memiliki pengetahuan tentang konservasi. Ketika siswa kami terlibat di lapangan, mereka paham tentang konservasi, dan di sana alhamdulillah kami juara 1 juga di Asia Tenggara. Waktu itu yang mengikuti yang biotrop itu ada dari India dan Cina yang mengikuti. Kemudian kami yang batch 2 dan ketiga kami nggak ikut, kebetulan nggak ikut sebetulnya, karena di batch 2 kami hanya sebagai pemateri, dan ke batch 3 kita nggak ikutan. Kita ikutan baru kemarin yang batch 4. Nah di batch 4 ini alhamdulillah kita menyodorkan bentuk wisata yang edukasi, dan kemarin alhamdulillah dapat juara 2 di Asia Tenggara. Justru ternyata yang kemarin jauh lebih banyak, tapi alhamdulillah kita juara kedua di sana. Mungkin. Baik Ibu, Bapak, mungkin sekian paparan dari kami terkait dengan kronologis hingga akhirnya SMK Al-Wafa bisa menjadi juara di tingkat Asia Tenggara. Baik, saya kembalikan kepada Ibu dan Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari SMK Al-Wafa. Alhamdulillah materinya sangat menarik dan sangat bagus ya. Ini kreatif, salah satu contoh industri kreatif 4.0 ya di multimedia yang bisa kita contoh dan bisa kita lakukan seperti itu. Yang awal mulanya itu dari ekstrakurikuler hingga akhirnya bisa tembus ke Asia Tenggara. Maka dari itu baik untuk Bapak Ibu partisipan sekalian, apabila ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan waktu dan tempatnya untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu, apabila yang mau bertanya, saya persilahkan. Ya, baik, kami persilahkan ke Bapak dan Ibu yang akan bertanya, bisa di chat atau bisa raise hand. Mungkin ada, saya cari 3 pertanyaan dulu. Kami persilahkan. Langsung dijawab saja, Bu. Sudah muncul ada satu pertanyaan dari Ibu Yuliati Mulyana. Iya. Oke. Pertanyaannya, persiapan apa yang harus dilakukan sehingga mendapat kejuaraan? Jadi sebetulnya kejuaraan ini harus terencana. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu sebetulnya kejuaraan-kejuaraan apa yang perlombaan-perlombaan apa yang harus kita ikuti dan yang kita memiliki potensi unggulnya begitu. Jadi pada saat dari awal kita sudah tahu, contoh pada saat kemarin itu saya mencoba mempush dari kompetensi kalian multimedia, karena kita sudah tahu nih runutannya pada saat di tahun sekian, misalnya di bulan April akan ada perlombaan terkait dengan perfilman misalnya. Nah maka dari awal tahun ajaran sebelumnya itu kita sudah berencana pada saat membuat program kerja sekolah bahwa perlombaan-perlombaan apa saja yang harus kita ikuti dengan potensi-potensi apa yang memang kita miliki, dan juga siswa-siswi siapakah yang akan dilibatkan, dan tentu saja siapa guru pembimbingnya itu sudah terencana dari awal. Sehingga pada saat pertandingan atau perlombaan tersebut kita sudah mempunyai bekal yang terencana dan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya dari semua konten yang ada, begitu mungkin.
terlepas nanti kejuaraannya atau perlombaannya apa ya, kita yang pasti harus direncanakan dari awal, dari sebelum tahun ajaran baru mulai. Dan kebetulan kemarin kita fokusnya di multimedia, khususnya di ranah perfilman ataupun di layanan iklan masyarakat. Nah, sehingga ya akhirnya kita mencoba untuk memberikan potensi-potensi yang unggul tersebut ke dalam komunitas yang tadi saya bagi menjadi 3 tersebut. Dengan adanya komunitas-komunitas yang ada di sekolah ini, sehingga anak-anak siswa-siswi itu bisa lebih mempunyai jam terbangnya lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Dan tentunya pada saat sudah terlatih, yang tadi sudah dipaparkan bahwa kolaborasi dengan masyarakat itu mengasah anak-anak berinovasi, sehingga anak sudah terbiasa pada saat bertubrukan atau berhadapan dengan masalah-masalah di lapangan sudah merasa mempunyai solusinya. Dan akhirnya alhamdulillah bisa tercapai. Itu mungkin Bu Yulianti cukup. Ada tambahan dari Pak Devi? Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Tony. Metode apa yang dipakai sehingga siswa-siswi full ide dan full teamwork? Ya. Memang ya seperti yang tadi bilang Ibu, sebetulnya bentuk dari kolaborasi ini juga sebagai suaranya putus-putus, Pak. Oke. Ya. Tes jelas, Bu? Jelas? Sudah jelas, Bu? Tes sudah jelas? Oke, Pak. Halo, Bapak. Suaranya putus-putus. Oh, sudah jelas, Bu? Tes? Iya. Sudah jelas? Sudah? Dicoba lagi, Pak. Oke, tes. Sudah jelas, Bu? Sudah bisa didengar? Jelas? Cek. Cek. Sudah jelas, Bu? Sudah bisa? Iya, sudah. Sudah. Coba lagi. Oke. Coba. Tadi pertanyaan dari Bapak Tony soal metode apa yang dipakai sehingga siswa-siswi bisa full ide dan full teamwork ya. Yang pertama memang ide itu muncul Sudah, Pak. Sudah jelas. Yang pertama memang dari hasil seperti yang tadi dijelaskan, hasil kolaborasi bareng masyarakat juga kita akhirnya di sana menemukan soal isu-isu atau realitas terjadi di luar itu seperti apa. Itu sebagai salah satu pengkayaan dari ide. Kemudian kami juga biasa melakukan bedah film sebagai salah satu cara kami untuk memenuhi pengalaman estetika kami. Juga kami sering melakukan produksi karena sebetulnya tidak satu film yang sering kami produksi. Jadi dari hasil produksi kami langsung evaluasi apa yang menjadi masalah dari setiap produksi, kami evaluasi untuk proyek selanjutnya. Nah, kemudian untuk masalah teamwork kami juga memang sedikit bingung gitu Pak, karena ketika kemarin produksi yang FLS 2N yang kami alhamdulillah kami juga sampai ke nasional, kami melihat antusias siswa yang sangat luar biasa, di mana ketika waktu itu masih liburan +5 Lebaran, tapi mereka datang ke sekolah ketika libur, padahal mereka anak asrama. Mereka datang ke sekolah untuk membuat film untuk lomba FLS 2N. Artinya justru dari kerjasama, dari dukungan semua pihak ini menginspirasi siswa untuk mau berprestasi, mau berjuang, mau berkorban untuk waktunya gitu. Dan mungkin hal itu yang diterapkan. Jadi intinya teamwork ini dibangun gara-gara adanya dukungan dari semua pihak, dari sekolah, dari guru, dan juga siswa sendiri, seperti itu. Oke. Tambahan mungkin yang untuk yang full teamwork, Bapak tadi, Bapak siapa yang bertanya? Oke. Pak Tony. Jadi Pak Tony, untuk teamwork itu memang harus dibangun dari dini, jadi dari awal pada saat komunitas, karena memang kami yang dilombakan itu adalah anak-anak yang sudah tergabung ke dalam komunitas. Nah, pada saat di dalam komunitas tersebut memang kita ditempa terkait dengan tanggung jawab dia berada di dalam komunitas tersebut.
Jadi ya akhirnya pada saat ada film lomba dalam kondisi libur pun, ya anak-anak ternyata dengan sendirinya tanpa ada paksaan mau tetap berada di dalam sekolah dan melaksanakan perlombaan-perlombaan atau persiapan perlombaan tersebut. Sudah cukup mungkin Pak Tony ya? Iya, selanjutnya Pak Selamat. Ada pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Budi Agung ya. Pertanyaannya, apa saja hambatan-hambatan yang ditemui Al-Wafa dalam mengembangkan Smart School ya? Nah, hambatan yang ditemui kami mungkin salah satunya adalah kebiasaan sumber daya manusianya ya. Karena apa? Kita biasa melakukannya secara manual. Contoh, absensi, kegiatan belajar mengajar, atau menulis jurnal mengajar, laporan, terus apalagi banyak kegiatan di sekolah yang dilakukan secara manual. Nah, ketika kita membangun Smart School itu akan dilakukan secara digital. Semuanya berpindah ke digital. Nah, mungkin kebiasaan itu yang akan mungkin lama ya, untuk membiasakannya. Kenapa? Karena mungkin di antara para pengajar juga ada yang memang cepat tanggap terkait teknologi, ada yang memang kebiasaannya sudah terbiasa manual, sudah nyaman seperti itu. Tapi ada yang antusias juga, jadi itu lumayan menjadi hambatan-hambatan yang terjadi di sini dalam pengembangan Smart School. Nah, solusinya untuk mengatasi hambatan-hambatan itu kita berikan pemahaman bahwa digitalisasi atau paperless ini adalah bermanfaat bagi kita, sangat bermanfaat dan sangat praktis dan sangat efisien dari segi waktu, dari segi biaya. Kenapa? Karena paperless, jadi nggak ada kertas, terus kita nggak perlu bawa buku ke kelas menulis jurnal, tapi kita juga cukup pakai Android untuk menulis jurnal KBM seperti itu. Absensi juga tidak perlu checklist di kertas. Ketika saat hujan kertasnya basah lalu rusak. Tapi dengan Android atau dengan laptop di browser itu bisa dilakukan secara digital dan datanya aman seperti itu. Itu solusi untuk mengatasi hal tersebut. Ada pertanyaan lainnya? Ada Pak dari Pak Selamat. Saya buka ya, langsung Pak Selamat langsung mungkin mau berbicara. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya dibuka juga. Menarik sekali ya, kebetulan saya juga beberapa kali ke daerah Ciwidey, cuma belum tahu nih sekolahnya di sebelah mana. Betul. Sebanyak itu, sekolah dengan prestasi sebanyak itu pasti didukung dengan suatu sistem yang bagus ya. Dan itu pasti kurikulum dan sumber dana. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana kurikulum sekolah Anda dan bagaimana dana, dari mana sumber dananya, bagaimana pengelolaan sumber dananya. Karena dengan fasilitas yang tadi standar nasional, ya pasti membutuhkan biaya yang luar biasa. Betul. Ya, karena sekolah ini diberi kesempatan untuk manggung di acara ini tentu supaya kami sekolah-sekolah lain bisa dapat ilmunya mengelola sekolah agar sehebat sebagus ini prestasinya. Terima kasih Pak Selamat. Jadi sebetulnya SMK Al-Wafa juga ini masih tahapan belajar dan alhamdulillah mungkin diberi kesempatan khususnya karena kemarin mendapatkan kejuaraan di Asia Tenggara. Jadi kalau Pak Selamat posisi ke daerah Ciwidey, kami itu ada di posisi 2 km dari Masjid Agung. Tampilan dari jalan raya mungkin tidak terlihat seperti sekolah Pak Selamat. Pokoknya yang warna hijau itu adalah lokasi kami karena kita dalam satu kesatuan sekolah sekaligus dengan pesantrennya. Dan untuk masalah kurikulum, sebetulnya kami kurikulumnya sama Pak dengan kurikulum nasional, kurikulum 2013 revisi yang memang diterapkan di semua sekolah di Indonesia ini.
Tetapi yaitu mungkin yang membedakan adalah ramuan pada saat kita menganalisa potensi yang unggul di dalam diri sekolah tersebut, apa yang kira-kira bisa kita manfaatkan atau kita bisa lebih pertajam lagi. Jadi saya dengan tim, dengan rekan-rekan tentu saja tidak hanya memberikan kepada siswa itu dalam kurikulum 2013 revisi saja plus dengan kepesantrenannya, tetapi kita memang mencoba membentuk klub-klub yang memang anak-anak tersebut mempunyai passionnya di arah mana, sehingga kalau anak seusia ABG, seusia SMK, SMA itu kan harus memiliki passion khusus. Satu anak yang tidak suka dengan hal menggambar atau animasi tidak mungkin dipaksakan di animasi, tapi secara kurikulumnya di dalam rapot kan harus ada. Mata pelajaran mereka tetap dapat. Tetapi pada saat penggalian ataupun pertajaman itu kita membuka suatu klub-klub. Nah, klub-klub inilah yang kita asah terus setelah pulang sekolah itu, dengan tentu saja disiapkan siapa pembimbingnya. Pembimbingnya kita memang dari ranah guru, termasuk juga dari laboran-laboran yang memang siap mendampingi anak-anak. Karena anak-anak pada saat walaupun memang sekarang ini mencoba untuk student center, tetapi tetap yang namanya fasilitator itu tetap harus ada. Jadi kita mencobanya itu penggaliannya itu adalah dari membuka klub-klub yang passion terhadap anak-anak itu berbeda-beda. Dan tentu saja dana itu adalah yang utama juga Pak, karena tanpa dana tidak mungkin semua program itu bisa berjalan. Dana kami dari mana? Tentu saja dari berbagai pihak. Alhamdulillah peralatan-peralatan khususnya karena yang dibicarakan adalah multimedia, kita dari pusat, dari provinsi, pun dari kabupaten itu selalu mensupport kami. Dan bagaimana cara kita mendapatkan dana selain dari pemerintahan, tentu saja kita pun terlibat ataupun berkolaborasi, berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan. Sehingga contoh seperti tadi, kita sampai mempunyai suatu proyek yang diberikan suatu proyek dari Kementerian Perhubungan, gitu ya. Karena kita memang kerjasama dengan suatu konsultan. Nah, tentu saja itu pun juga akan menghasilkan suatu anggaran. Dan dan dana tersebut tentu saja dibagi secara proporsional. Ada yang bagian untuk eksekusinya, ada yang memang untuk pengembangan klub tersebut. Jadi intinya semua sekolah pasti bisa. Dan dana yang dihasilkan insya Allah dari berbagai pintu, insya Allah terbuka Pak. Begitu mungkin Pak Slamet. Sudah cukup kan? Sedikit lagi bisa, masih boleh nambah? Itu telanggung moderator. Bagaimana saran Anda jika kami misalnya sekolah, itu kan SMK ya? Betul. Kalau di SMA bagaimana saran Anda untuk kami bisa sampai ke katakanlah menuju ke level tersebut? Apa yang harus kami siapkan, apa yang harus kami buatkan dan sebagainya sehingga kami bisa sebagus prestasi yang sekolah Al-Wafa buat. Ditunggu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Slamet. Intinya sama Pak, mau SMA, mau MA ataupun SMK, yang pertama adalah kalau kurikulum kita mungkin harus manut ya Pak ya ke pemerintah. Dalam artian kurikulumnya harus sesuai dengan standar. Tetapi kita diberikan keleluasan untuk di dalam ekstrakurikuler ataupun komunitas-komunitas yang dibuat. Jadi insya Allah walaupun SMA kita bisa penajaman dan itu pun terjadi di sekolah-sekolah menengah atas yang memang berprestasi. Kemarin kita ikut Atikan Jawa Barat dan di Atikan Jawa Barat itu kemarin pada saat di Lembang kita berbaur antara SMA dengan SMK, SMA dengan SMK kemarin itu ya. Nah ternyata SMA juga bisa berprestasi. Padahal SMA kan umum. Ternyata pada saat dilihat ini apa misalnya waste recycle. Oh ternyata dia kalau lomba kan dari segi manapun ya Pak ya. Waste recycle, oh berarti dia pengolahan limbah dan dia mendapat juara 1 kalau nggak salah kemarin dari Kota Bandung yang mendapatkan mendapatkan juga kejuaraan di tingkat Jawa Barat. Jadi insya Allah yang pertama tetap Pak kenali potensi putra putri Bapak dan Ibu di sekolah, lalu buatkan wadahnya
dan hadirkan pembimbingnya, dan tentu saja pihak kepala sekolah dan yayasan ataupun yang terkait komite mungkin itu menyiapkan anggarannya. Seperti itu. Selamat. Sudah cukup Pak Slamet? Mudah-mudahan belum puas. Jadi bisa terus silaturahmi. Oh, tapi silaturahimna, iya we japrinya. Mangga siap Bapak, dengan senang hati silahkan. Atau bahkan mungkin kami studi banding ke sana boleh ya? Boleh, mangga dengan senang hati, mangga. Dibuka saja Pak di websitenya kami. Ya, barusan saya sudah buka-buka ya. Saya lihat ada Anda Kimia Farma, IPUS TV begitu. Iya. Keren, ya. Boleh Pak. Diantos pisan hatur nuhun Pak Slamet. Ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Budi Agung, bolehkah sekolah kami MAN 2 Bandung studi banding ke sana? Sangat boleh Bapak, silahkan kami tunggu dengan senang hati, alhamdulillah. Sudah cukup, tidak ada tambahan pertanyaan lagi Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu silahkan membuka website sekolah kami, alwafabodyschool.sc.id. Jika ingin bersilaturahmi ke daerah Ciwidey atau ke Alwafa, dengan senang hati kami siap menerimanya. Bapak Aris. Dan Bu Ade. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Bapak dan Ibu. Aduh, sebentar. Aduh, siapa nih? Iya. Iya, mohon maaf Bapak dan Ibu, barusan ada gangguan sedikit. Iya. Iya. Mungkin di sini Pak Bu Nina sudah jelas atau sudah tidak ada ya Bu Nina? Bu Nina, pertanyaannya maaf, kayak tertutup. Kebuka nggak Bu? Kalau tidak mungkin saya bacakan. Iya. Atau Bu Nina mau langsung? Ini ada pertanyaan dari Bu Nina. Metode belajar seperti apa yang sekolah terapkan? Oh sudah. Sehingga siswa mampu menciptakan ide yang baik gitu Bu. Bu Nina, seperti yang tadi dibahas, jadi sebetulnya cara terbaik untuk anak belajar adalah hadapkan terhadap permasalahan. Sehingga kami setelah melaunching program yang Falaksamala itu, ternyata anak-anak lebih terasah. Jadi pada saat kalau di sekolah mungkin homogen, walaupun sebetulnya kan heterogen juga, tapi maksudnya homogen siswa, homogen guru gitu. Jadi mereka berhadapan antara siswa dengan guru, udah seperti itu saja. Tapi pada saat mereka berhadapan dengan masyarakat, mereka akan terasah karena pada saat mereka harus berkenalan dengan masyarakat di luar sana, itu pasti energinya berbeda dengan pada saat mereka berkenalan dengan teman-teman sebayanya. Jadi yang memang kita hadapkan adalah agar anak terasah, hadapkan pada permasalahan nyata di lapangan, seperti itu. Untuk nomor handphone,
Boleh Bu, ada kita nomor handphone yang tercantum di dalam website itu, insya Allah kami akan selalu meresponnya. Jadi mangga Bu Nina bisa membuka website kami, dan di dalam website tersebut ada nomor handphone yang bisa kita respon. Silakan Bapak Ibu, masih adakah yang mau ditanyakan lagi sambil menunggu waktunya habis? Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu sekalian. Dari Ibu Meti ya? Ya Pak Aris, ini ada dari Ibu Meti Sabarini. Berhadapannya siswa dengan masyarakat pada saat pembelajaran biasa di kelas atau program khusus di luar jam belajar. Dikondisikan, Bu. Jadi Bu Meti, kami yang program untuk keluar masyarakat itu kan memang ada di bawah komunitas kami yang memang untuk pembelajarannya itu sebetulnya di luar jam sekolah. Tetapi pada saat dibutuhkan pada saat dibutuhkan keluar di dalam jam pembelajaran, tentu saja itu yang harus didukung oleh kita. Jadi memang anak-anak kita yang namanya berkoordinasi dengan masyarakat kan tidak, jamnya pasti harus menyesuaikan dengan masyarakat. Dan kita selaku manajemen juga di dalam halnya guru gitu ya, harus jeli pada saat ini kita sendiri yang menyaring. Ini kira-kira penting nggak keluar? Pada saat penting keluar, oke, siapa yang mendampingi? Tetap Bu, pada saat keluar pendampingan anak seusia SMA SMK itu tetap penting. Jadi full pemantauan istilahnya. Jadi pada saat keluar pun tidak sesuai dengan anak-anak keinginannya saja, tapi kita full pemantauan dari pembimbingnya. Pembimbingnya dari siapa saja? Bisa dari guru, bisa dari laboran, ataupun dari tim komunitas tersebut yang dipercayakan. Jadi kita bisa untuk teknis banyak cara. Apakah dikaitkan dengan konten kurikulum atau lebih saat klub komunitas? Tergantung Bu, tergantung kebutuhannya. Jadi karena memang kami itu dari SMK sehingga khusus fokus ke dalam kejuruan tersebut. Dari kejuruan tersebut diturunkan menjadi komunitas, dan komunitas itu pasti akan berkaitan dengan kurikulum-kurikulum yang ada. Jadi ini pun, komunitas ini pun menunjang kepada nilai-nilai di dalam pembelajaran tentu saja. Sama-sama Bu Meti. Mangga Pak Slamet. Pak Slamet tadi udah Bu bertanya. Oh itu. Iya. Di bawah siapa ya? Bu. Ada Bu Aan. Bu Aan apa Aan ya? Ya, di sekolah full day, full Pak. Kita full day, malah boarding Pak. Jadi kita memang menginap di sini anak-anak. Iya tadi mungkin Pak Aan ya telat masuk katanya, jadi tidak tahu mungkin boarding school apa tidak. Oke. Ada? Apakah waktu masih ada Bu? Bu ada, apakah waktu meeting kita masih ada ya? Gak ada, saya ingin mencoba munculkan salah satu karya anak kemarin, trailer dari film Lomba Movie Festival Award. Ini, bagaimana Ibu memanage guru-gurunya? Bagaimana rekrutmen siswanya?
memanage guru sama Pak Slamet sepertinya dengan kepala-kepala sekolah lainnya. Tidak ada yang spesial sebetulnya. Hanya untuk manage guru, kami di sini mencoba untuk membangun sekolah dengan rasa rumah. Sekolah dengan rasa rumah, jadi kekeluargaan yang ingin kami tonjolkan di sini. Terus rekrutmen siswanya kami sebetulnya sekolah boarding school itu untuk jenjang SMK sudah sudah terkotakkan lagi gitu. Jadi bidikannya memang tertentu. Tidak semua anak seusia SMA SMK ini yang ingin dipesantren atau yang mau diasramakan. Hanya mungkin segelintir orang. Rekrutmen siswanya kita tentu saja sama dengan sekolah-sekolah lain. Kita mencoba menawarkan ke SMP-SMP terdekat, ke SMP-SMP unggulan, dan tentu saja karena zaman kekinian 4.0, jadi tentu saja media sosial sangat berperan di dalam promosi atau ya rekrutmen siswa ini. Gitu Pak Slamet. Ya baik, silakan Bapak Ibu. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada waktu ya, baru nyampe jam 9 kurang, masih ada setengah jaman lagi sambil menunggu Bapak Ibu sekalian. Apabila ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ya gaji dulu Bapak dan Ibu, kita akan coba perlihatkan salah satu karya anak. Kemarin pada saat tahun 2019 kita masuk 30 terbaik se-Indonesia. Belum masuk juara 1 kalau yang ini karena ternyata pesaingnya adalah para PH-PH profesional dan kita salah satu satu-satunya yang berasal dari sekolah. Oke. Apakah sudah muncul Bu Ade layarnya? Layar di film? Layar terkait dengan filmnya? Iya Bu, sudah ada Sudah. Bu. Oh, ya, siap. Kita coba berapa menit? Ini sebentar ya. 1 menit untuk trailernya saja. Ini salah satu karya kita dan ini kita coba putarkan trailernya, Bapak dan Ibu. Suaranya Bu, maaf agak kurang jelas. Cek, cek. Cek, sudah jelas ya Pak?
Sudah. Oke, pertanyaan dari Pak Slamet, bagaimana sekolah mempersiapkan untuk Creative Camp hingga bisa juara di Asia Tenggara? Persiapannya itu Pak yang tadi saya sampaikan bahwa di tahun ajaran baru saja kita sudah membuat program dan kita sudah mencoba mencanangkan, oke, tahun ini kita mau mengikuti lomba apa saja. Nah, karena sudah terencana lomba apa sajanya, sehingga langsung kita siapkan personilnya siapa, pembimbingnya siapa, kontennya mau apa. Nah, kalau masalah konten biasanya mendadak karena pada saat konten itu muncul kan pada saat pengumuman lombanya tersebut begitu. Kita hanya mungkin lebih ke arah menyiapkan mental anak saja. Untuk anggaran, apakah mengandalkan dari bos saja atau meminta kepada orang tua? Kita minta kepada semua pihak, Pak. Pak Budi Agung, kami sudah memintanya kepada semua pihak, kepada pemerintah iya, kepada orang tua iya, kepada perusahaan iya. Yang saya sampaikan tadi, insya Allah dari berbagai lini kita akan bisa mendapatkannya. Halo. Baik, silakan Ibu Bapak, ada yang tanyakan lagi? Ya, Ibu Bapak, partisipan masih adakah yang mau ditanyakan lagi? Tadi cukup menarik ya, saya lihat trailer filmnya, itu sangat bermanfaat sekali, bagus sekali trailernya. Terima kasih Pak. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa bertanya mengenai trailer tersebut, mangga Ibu Bapak dipersilahkan untuk bertanya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Ansori Bapak ya. Sekolahnya pesantren modern, betul Pak. Kami sekolahnya sekolah pesantren modern. Bu, Bapak suaranya maaf kurang terdengar ya. Ya, ada pertanyaan dari Pak Budi Agung. Bentuk digitalisasi pembelajaran di Al-Wafa, salah satunya adalah kita bisa upload modul di website khusus Smart School, ya, website aplikasi di database aplikasi. Kita upload modul, terus upload materi-materi yang akan kita sampaikan di kelas. Nah, ketika di kelas, anak-anak bisa membukanya di laptop atau di Android. Nah, ketika setelah linknya mereka dapatkan, itu mereka bisa download dan bisa baca, bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Nah, khususnya pada saat di kelas. Nah, pada saat di kelas itu tidak hanya buku cetak saja yang kita gunakan, tapi modul-modul atau materi-materi lain yang kita rangkum dari berbagai sumber dan kita share pada aplikasi Smart School itu. Jadi kita simpan di database-nya. Nah, salah satu digitalisasinya seperti itu, Pak, khusus untuk pembelajaran. Seperti itu, Pak Budi. Oke Pak Budi, sebetulnya dan Bapak dan Ibu semua para partisipan, untuk
Smart School ini memang kami ini sudah membangun 1 tahun, 1 tahun lebih sedikit ya, sedikit untuk pembangunan Smart School ini. Dan tentu saja masalah yang dihadapi sangat kompleks. Karena memang tadi sudah sampaikan oleh Pak Rizky terkait yang paling besar adalah terkait permasalahan di SDM. SDM dari mana saja, baik dari guru maupun dari siswanya. Dan kami selama 1 tahun ajaran ini untuk Smart School masih belum 100% semua guru menggunakan aplikasi ini. Yang memang kami coba sekarang kembangkan tentu saja di mata pelajaran yang gurunya melek terhadap IT sebetulnya seperti itu. Yang pasti kiat-kiatnya jangan pernah mau menyerah terhadap keadaan. 1 tahun masih dianggap waktu yang singkat mungkin. Jadi saya akan coba terus gandeng seluruh sivitas akademika yang ada di SMK Al-Wafa ini untuk terjun. Karena kalau nggak dimulai dari sekarang mau kapan lagi? 1 tahun saja itu kita kisaran tidak mencapai 100%. Untuk absensi saja yang sangat mudah gitu ya pada saat masuk. Saat mudah itu ternyata siswa maupun guru itu tidak 100% di dalam pengisiannya gitu. Jadi insya Allah kita masih tetap terus berjuang Bapak. Belum dikatakan sukses 100%. Baik, Ibu, Bapak, ini ada pertanyaan ya dari Bapak Budi Agung. Beliau bertanya, hasil video yang dibuat bisa dilihat di channel YouTube, seperti itu mungkin Bapak, Ibu? Ya, bisa Pak Aris, saya sudah dituliskan di layar bahwa YouTube channel kita di Al-Wafa TV bisa dilihat. Al-Wafa TV itu beberapa karya-karya yang kita buat, kita upload di sana. Jangan lupa di subscribe ya Pak ya, kalau sudah membukanya dan di like. Terima kasih. Baik, ada lagi Pak pertanyaan yang masih penasaran mungkin? Oke Pak Aan, ada pertanyaan. Ini jenjang SMK Pak, kami dari SMK. Lalu bagaimana pembagian waktu antara kegiatan KBM dan pesantren? KBM-nya seperti biasa Pak, mengikuti dengan sekolah-sekolah lain, sama. Untuk kegiatan pesantrennya kita hanya di sebelum subuh sampai setelah subuh, dan juga setelah maghrib pelaksanaan pesantrenannya. Untuk KBM kita full, jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu tetap ada kegiatan KBM.
Baik. Pak Aris, bagaimana, sudah cukup atau masih ada waktu untuk bertanya? Nah, mungkin ada yang masih penasaran. Atau memang sudah cukup jelas untuk malam ini? Oke, Bapak dan Ibu, intinya mungkin kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sangat luar biasa ini bisa berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu. Dan tentu saja kami juga sebetulnya tidak bisa seperti ini tanpa dukungan dari semua pihak. Dan kami sifatnya masih terus belajar dan belajar. Usia kami masih baru menginjak 12 tahun di tahun ini. Intinya selalu semangat, terus semangat di dalam mendidik anak bangsa ini. Pak Aris sepertinya sudah cukup mungkin ya? Iya Bu, kayaknya Bu, ini kita udah jam 9 lebih ya Bu ya, 9.15. Sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian, barangkali masih ada yang perlu ditanyakan. Ini sebelumnya mohon maaf ada sedikit gangguan ya. Mungkin Bu dari Bu Nina Herlina ini Bu, apakah sudah dijawab? Agak tidak jenuh, itu butuh energi Bu. Jadi kami juga sama Bu, menghadapi kejenuhan anak pasti, apalagi anak jenjang SMA, SMK ini kan sangat aktif. Caranya bagaimana? Libatkan saja, munculkan saja ekstrakurikuler atau klub-klub yang memang sesuai dengan passionnya. Dan tentu saja pada saat kegiatan pesantren muncul kejenuhan di anak-anak pasti ada, pasti sangat ada. Caranya bagaimana? Kita jangan pernah letih saja untuk mendidik anak, itu saja mungkin kuncinya. Dan pada saat salah satu letih itu harus dikuatkan oleh dengan yang lain. Jadi mungkin kata kuncinya bangun lembaga kita dengan penuh rasa kekeluargaan. Pada saat satu terjatuh karena lelah, maka yang lain harus membangkitkannya untuk tetap berdiri tegak. Begitu mungkin yang saya rasakan selama 12 tahun mengelola sekolah ini. Ya baik, Bapak, Ibu sekalian, partisipan yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Alhamdulillah, materi yang dipaparkan oleh dari SMK Al-Wafa ya, ini sangat bermanfaat mengenai industri kreatif, jurusan multimedia. Dan alhamdulillah materinya juga ini cukup menarik. Multimedia ini merupakan materi pembuatan film yang sangat hebat ya, sampai tembus ke Asia Tenggara. Dan awal mulanya itu dari ekskul yang mungkin di sekolah kita pun bisa diterapkan inovasi industri kreatif tersebut. Dan industri kreatif ini bisa sepertinya digunakan untuk promosi sekolah kita ataupun PPDB untuk meningkatkan pendidikan juga yang ada di Indonesia. Ini sangat menarik juga. Untuk kegiatan hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu 15 menit lagi. Masih adakah yang mau ditanyakan atau ada beberapa hal yang akan ditanyakan untuk Bapak Ibu sekalian partisipan sebelum acara kita tutup? Mungkin closing aja Pak dari saya ya, misalnya dari kami. Jadi Bapak dan Ibu, yang terlihat mungkin hanya rentetan kejuaraan-kejuaraan.
Tetapi tentu saja untuk mencapai hal tersebut sangat banyak sekali masalah ataupun tantangan yang kita hadapi di sini. Tentu saja pada saat nanti Bapak dan Ibu akan menerapkan hal ini pun akan banyak tantangannya. Pesan saya kembali lagi, jangan pernah menyerah dengan tantangan yang muncul, karena memang tantangan-tantangan yang ada itu pasti akan muncul pada saat di dalam proses tersebut. Karena kita kompleks, melibatkan siswa, melibatkan guru, melibatkan masyarakat sekitar, melibatkan dunia usaha dan dunia industri mungkin, sehingga akan sangat banyak permasalahan yang ya hadapi dan tuntaskan satu persatu masalahnya. Insya Allah kita akan bertemu dalam satu titik kejuaraan begitu. Ada waktu sekitar 10 menit lagi, kalau mau nonton film kita akan coba bukakan. Ada film apa Pak Rifki? Pak Yasa? Oke. Jika berkenan mungkin kita akan coba putarkan yang kemarin salah satu referensi film terkait dengan film fiksi, mungkin film fiksi yang kemarin kita menjuarai FLS 2N tingkat Provinsi Jawa Barat, juara 1. Gitu. Jika mau, tapi kalau tidak ya Bapak dan Ibu sudah bisa melihat di channel YouTube. Jadi dikembalikan kepada Pak Aris. Iya Bu, terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin cukup ya untuk pemaparan materi pada hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf ya apabila ada sedikit gangguan dari sinyal ini agak sedikit kurang baik. Apabila tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin kegiatan hari ini kita bisa akhiri. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu partisipan sekalian yang telah menyempatkan hadir di malam hari ini. Semoga materinya dapat bermanfaat. Selamat beristirahat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih kepada para panelis, panitia, pada Sroja ya, meeting ke-24, dan terima kasih kepada SMK Al-Wafa, Ibu Hajah Titin Rahmawati, SSI, APT, dan kemudian kepada Bapak Ahmad Yosef Azhari, kemudian Bapak Rifki Sahib Nugraha. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selamat malam untuk para partisipan. Selamat beristirahat. Saya selaku sebagai moderator, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Ibu host untuk menutup acara pada hari ini. Saya persilakan kepada Ibu host. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, maaf ini Ibu hostnya mungkin ada sedikit gangguan. Kayaknya beliau keluar ya dari ininya, dari Webex-nya. Mungkin saya alihkan host kepada saya saja untuk menutup acara pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para panelis yang menyempatkan hadir di acara Sroja malam ini. Dan alhamdulillah materinya sangat bermanfaat. Semoga pada hari ini kita dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala,
kemudian kita diberkahi. Terima kasih banyak atas waktu pada hari ini. Itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.